Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang pertama-tama kami ingin menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah dikarenakan karunia dan rahmatnya telah memberikan perlindungan, sehingga salah satu ulama, guru kami, orang tua kami, dan guru daripada sebagian daripada umat Islam yang ada di Indonesia ini bisa dibebaskan dari penjara pada hari ini. Walaupun saya belum begitu jelas membaca artikel terkait berita terkait bebasnya Habib Rizik ini, namun saya mendengar informasi bahwa hari ini beliau bebas bersyarat. Oleh karena itu saya secara pribadi ingin menyampaikan syukur, alhamdulillah beliau telah bebas dari penjara, dan bersyukur juga Allah telah memberikan beliau kesehatan, perlindungan selama beliau di penjara. Semoga dengan bebasnya beliau ini, beliau bisa lebih kembali kepada kegiatan rutinnya, yaitu berdakwah, mengajar di pondoknya, dan bisa memberikan manfaat yang banyak kepada kami semuanya, wabil khusus kepada santri-santrinya yang ada di Megamendung. Terkait daripada hal-hal yang lain, saya hanya ingin menyampaikan bahwa beliau ini sebenarnya banyak yang salah persepsi tentang beliau HRS ini. Sebenarnya beliau tidak seperti apa yang dibayangkan pada kebanyakan orang. Beliau ini aslinya adalah orang yang sangat lembut. Kalau siapapun yang pernah bertemu dengan beliau pasti tahu bahwa beliau tidak seperti yang selama ini digambarkan. Beliau berhati lembut. Hanya saja beliau dituduh menentang pemerintah. Padahal yang dia tentang itu, setahu saya, dia bukan menentang pemerintah. Beliau menentang kezaliman-kezaliman yang terjadi di sekitaran masyarakat. Ya. Jadi siapapun dia, kalau dia melakukan kebijakan-kebijakan yang salah, yang berdampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, maka beliau pasti akan menyuarakan kritikannya tersebut, karena beliau memang melakukan dakwah yang sesuai dengan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi dakwah ini bukan saja mengajak orang, hanya saja jikalau ada seseorang yang dia berdakwah dengan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, pasti akan disukai oleh manusia. Namun ketika dia mulai berdakwah nahi mungkar, mencegah, melarang, maka jangankan yang non-muslim, yang muslim sendiri pasti akan membencinya. Itulah tantangan yang beliau hadapi, atau dai-dai yang mencoba melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dengan kebebasan Habib Rizik ini sebagai ulama ini, apakah kira-kira tanggapan seperti apa? Ya, saya rasa mungkin beliau bisa menjadi saya pribadi belum mengetahui rencana-rencana beliau seperti apa yang akan beliau lakukan. Namun yang pasti beliau bisa berkumpul dengan keluarga. Beliau mungkin akan merencanakan kembali untuk berdakwah, ya. Namun metode dakwah yang akan dia sampaikan atau strategi dakwah yang dia sampaikan seperti apa, itu kita belum tahu pasti. Namun kami sebagai umat Islam pasti bersyukur dengan dibebaskannya salah seorang ulama kami, ya, yang ikhlas. Insya Allah dia ikhlas untuk melakukan dakwah di Indonesia ini, dan insya Allah dengan keluarnya beliau ini saya rasa perlu dilakukan dialog, ya, perlu dilakukan dialog agar bisa menyatukan persepsi, agar jangan ada salah pandang lagi tentang sepak terjang beliau selama ini, dan beliau jangan dikait-kaitkan dengan politik dan lain-lain. Biarkan beliau beristirahat, dan kalau bisa dilakukan dialog agar bisa negara ini lebih tenang, lebih aman, dan kita bisa berpikir tentang ekonomi yang sedang memburuk di seluruh dunia ini. Jadi jangan kita lagi disibukkan dengan masalah Habib Rizik dengan kasus-kasus yang lain, tapi kita fokus. Jangan energi kita habis untuk hal-hal yang tidak penting. Kita fokus bahwa sudah ada negara yang bangkrut,
dan ada 25 negara terancam bangkrut, jangan sampai kita Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang akan bangkrut berikutnya. Itu yang harusnya kita orang pikirkan. Jadi baiknya Habib Rizik itu dipanggil, diajak dialog untuk menyatukan persepsi. Sosok Habib Rizik sendiri di mata sebagai tokoh agama itu seperti apa sih? Beliau, saya beberapa kali bertemu dengan beliau, saya belum pernah mengalami atau belum pernah bertemu orang lain yang seperti beliau dalam hal tata keramanya secara pribadi ya. Beliau orang yang sangat lembut dan sangat memuliakan tamu. Dia tidak pernah memandang tamu ini latar belakangnya seperti apa, umurnya seperti apa, namun beliau sangat sopan dan jauh daripada prasangka orang selama ini terhadap beliau. Beliau sangat lembut dan beliau selalu menekankan tentang dakwah ya, dakwah di masyarakat ya, dakwah yang baik, harus berani menyuarakan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil, dan beliau selalu memberikan semangat kepada mereka yang bertemu dengan beliau untuk senantiasa teguh di atas agamanya yang lurus dan yang benar. Berarti pas kebebasan Habib Rizik ini negara harus panggil untuk berdiskusi dengan beliau. Ya, kalau saya rasa ada perlu dilakukan dialog dengan beliau ya, supaya itu tadi negara ini, dunia ini sedang dilanda resesi ya, resesi ekonomi. Jadi kita sibukkan diri kita untuk keluar daripada resesi atau masalah ekonomi yang semakin sulit. Nah, kita ajak beliau untuk berdialog apa sekiranya yang baik untuk negara ini ke depannya seperti apa. Berarti berharap negara untuk panggil berdialog dengan Ya, masyarakat. saya rasa Itu yang lebih perlu diadakan dialog. Itu lebih penting Ya, itu yang paling dibandingkan penting daripada harus memburu dia dengan kasus-kasus yang lain segala macam. Itu hal yang tidak penting dan sama sekali tidak menyentuh kemaslahatan umat, justru akan lebih memperburuk keadaan ekonomi sosial masyarakat ya. Kita tidak fokus. Beliau ini kan biasanya dibilang bahwa salah satu ulama yang agak radikal menurut Ustaz sendiri. Ya, sebenarnya kalau dikatakan radikal itu tergantung dari persepsi orang. Orang yang tidak mengenal beliau pasti akan mengatakan orang itu radikal. Para sahabat-sahabat Nabi, ya, para sahabat-sahabat Nabi kalau hidup pada zaman ini, mereka pasti akan dikatakan radikal. Ya, seperti umpamanya Sayyidina Umar atau para khalifah itu menghukumi orang yang meminum khamar ya dengan 80 kali cambukan. Itu kalau dilakukan di zaman saat ini pasti akan dikatakan radikal segala macam. Sayyidina Abu Bakar memerintahkan ya umat Islam untuk memerangi suku-suku di bangsa Arab yang ketika pasca meninggalnya Rasulullah itu mereka menolak membayar zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar itu menganggap bahwa mereka telah murtad dan perlu untuk diperangi. Maka jika diterapkan di zaman ini bahwa ada yang tidak membayar zakat dan harus diperangi, pasti akan dikatakan radikal begitu. Jadi beliau bukan dikatakan radikal, tapi beliau mendakwakan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu. Jadi ada dakwah yang mengajak kepada kebaikan dan ada dakwah juga yang mencegah daripada kemungkaran, dan itu hal yang wajib dilakukan bagi para ulama yang memiliki kemampuan dan kompetensi. Tidak cukup dalam Islam, tidak cukup orang itu menjadi baik, tidak cukup. Rasulullah ketika belum diutus sebagai nabi, beliau menjadi orang yang sangat baik dan sangat dicintai oleh masyarakat suku Quraisy pada saat itu. Namun ketika beliau mulai mendakwahkan, melarang penyembahan berhala, melarang tentang kezaliman, beliau mulai dibenci. Ya, beliau mulai dibenci. Jadi tidak cukup dalam Islam itu engkau menjadi orang yang baik. Ya. Tapi ketika engkau mulai melarang, maka engkau pun akan dibenci. Dan itu adalah tantangan bagi para dai-dai yang sedang melakukan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa yang diharapkan Ustaz? Saya harapkan negara ini menjadi aman, tenang. Jangan lagi disibukkan dengan masalah Habib Rizik. Kembali lagi saya tekankan, ini kita harus fokus ke masalah ekonomi. Ya, kita fokus masalah ekonomi. Ada persatuan dan keutuhan bangsa yang perlu kita tingkatkan, kuatkan dengan permasalahan yang akan terjadi nanti
kedepannya dalam permasalahan Laut Cina Selatan, dunia akan mulai terbelah menjadi dua kutub, yaitu kutub barat dan kutub barat yang dipimpin oleh negara Amerika beserta NATO, dan kutub yang sebelah timur ini Cina dengan yang lain-lain. Nah, kita ini akan berada di sebuah situasi yang dilema. Kita akan mengikuti yang barat, salah, mengikuti yang timur, salah. Lebih baik kita fokus mengurus negara kita, memperkuat militer kita, memperkuat ekonomi kita untuk menjaga keutuhan negara kita, Republik Indonesia.